Assalamualaikum. Tolong lebih berhati-hati dong. Jangan keluar-keluar ke jalan terus. Ini udah 300-an sekarang sehari naik nih yang positif. Padahal yang sembuh itu kalau yang sakit sekarang udah 4.000 lebih 200 sekian. Yang sembuh itu baru 350-an. Kemudian juga yang meninggal 300 lebih dari itulah 300. Jadi eh, yang paling bagus itu kita mengatur manajemen trafficnya. Maksudnya manajemen traffic, apalagi Jakarta sekarang udah ada pembatasan berskala besar gitu kan, pembatasan sosial berskala besar. Mudah-mudahan ini bisa berhasil karena kan awalnya dari Jakarta, persepsinya begitulah gitu kan, walaupun ada juga di Bali dan daerah lain itu kan bisa aja. Karena corona ini dipersepsikan kan dari luar negeri datangnya, bukan dari dalam negeri ini datangnya nih. Kan gitu. Jadi sekarang terbukti Jakarta, kita harus jujur, gagal melakukan damage control supaya nggak nyebar kemana-mana. Itu harus diakui lah, kita gagal. Tapi itu bagian daripada proses yang nyelesain dilema juga karena banyak hal gitu kan. Nah sekarang udah 34 provinsi. Jakarta udah sekarang ditetapkan seperti itu. Mungkin patuh, bentar lagi tambah Bogor, tambah Depok, tambah Bekasi. Mungkin juga nanti Tangerang kali ya, Tangerang Kota sama Tangerang Selatan tambahin. Nah tapi ini kan kalau dilihat masih tinggi nih, 300 sehari ini naik. Dan yang meninggal itu sekarang itu tinggi kalau kita hitung dari dibandingin yang sembuh itu, dua-duanya di bawah 10%, itu tinggi. Nah kemudian juga kita nggak tahu nih berapa lama yang sembuh itu di rumah sakit. Maksudnya saya pengen ngomong gini, makin ke daerah makin nyebar, fasilitas kesehatan itu makin terbatas. Itu pasti dokter, paramedik, obat, rumah sakit akan makin repot. Nah kita doa lah yang lain, tapi tolonglah patuh di rumah dulu. Kalau mau kerja, kerja bener yang hanya penting saja keluar rumah gitu kan. Kurangin, terus rajin cuci tangan, terus kemudian juga jaga kesehatan, happy walaupun capek ataupun sulit. Karena sekarang semua sulit nih, semua sulit, nggak ada yang nggak sulit. Nah bangsa kita itu kan merdeka dulu, ada kekuatan yang kalau dihitung secara normal tidak mungkin lah gitu kan. Tapi berkat keinginan luhur, kemudian semangat juang dan perjuangan yang luar biasa serta doa gitu kan, maka ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negeri ini bisa merdeka. Nah kita mesti lihat bahwa Indonesia kalau pakai manajemen hanya by science aja, itu kita mesti jujur. Karena Amerika aja yang pasukan komandonya di kapal induk bisa 500 kena, dan mereka sekarang udah 500.000 yang kena. Kalau dibandingin teknologi segala macam sama duit sama ini, kita kalah lah. Artinya apa? Kita kan penduduknya 270 jutaan. Amerika itu di atas kita lah, sedikit lah bedanya dibanding negara kita kan penduduknya. Nah jangan sampai potensi ini juga terjadi. Nah kita sekarang lebih untung mungkin karena cuaca. Terus juga Indonesia kan tinggalnya di pulau-pulau, bisa nggak nyebar juga. Mudah-mudahan nih corona kalau nyebar pulau juga repot gitu kan. Nah jadi balik lagi, ayo kita selesai ini di manajemen traffic kita nih, jadi kurangin itu. Nah mudah-mudahan untuk itu logistik diatur sehingga orang tetap ada di rumah. Kemudian juga jangan karena di rumah terus nanti pada susah, jangan lapar juga, harus ada yang ngurus itu kan. Nah tapi balik lagi, tolonglah lebih disiplin supaya kita semua lebih cepat menghentikan. Ridwan Kamil bilang kalau ini normal seperti ini akhir Juni. Ya mudah-mudahan itu akhir Juni itu prediksi yang paling belakang lah, jangan sampai mundur. Tapi paling bagus insya Allah misalnya akhir Mei udah menurun dan udah makin banyak yang sembuh. Nah oleh karena itu juga kayaknya perlu disiapin tuh tempat-tempat yang untuk nampung yang isolasi. Dan kalau hotel repot, nah gimana pemerintah bayarin hotel, terus kemudian juga supaya APD banyak, UMKM dibeli aja sama pemerintah.
ininya APD-nya. Nah kalau yang kemarin bisa bikin ventilator tuh bagus, bisa bikin. Dan terima kasih di Jatim ada yang nyumbang sampai 6 ventilator. Karena ventilator satu tuh bisa 300 jutaan. Demikian solidaritas, Indonesia harus bersatu, harus kompak. Kalau yang aneh-aneh nggak usah diinin, biarin aja lah. Nanti juga alam akan nyelesain itu. Kita doa aja, lurus aja, ikhlas, jalanin. Ini semua ujian supaya kita makin kompak, kita makin ikhlas juga. Insya Allah negeri ini bisa melewati cobaan ini dan kita tetap bersatu bisa sukses. Assalamualaikum.